Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lare-lare, sugeng pepanggihan malih wonten ing pasinaon basa Jawa. Saderenge miwiti pasinaon dinten menika, monggo sami donga rumiyin. Donga kawiwitan. Donga purna. Nggih. Dinten menika awake dhewe bakal ngrembak babagan cerita rakyat. Nggih, langsung kemawon. Pangertosan cerita rakyat. Nggih. Cerita rakyat inggih menika cerita minangka salah satunggaling bentuk karya sastra sing awujud lisan utawa tuturan diwarisake turun temurun. Cerita rakyat iku biasane anonim utawa ora dimangerteni penganggite. Jadi cerita rakyat itu adalah salah satu cerita berbentuk karya sastra yang wujudnya lisan atau tuturan diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Cerita rakyat biasanya tidak diketahui siapa penciptanya, ya. Salajengipun selanjutnya adalah jenis cerita rakyat. Jenis cerita rakyat itu dibagi menjadi 4, kaparang dados sekawan. Ingkang sepisan fabel, yaiku cerita sing paragane kewan, sing anggap bisa njelma kaya manusia. Nah, di sini ada fabel yang ceritanya paraga atau tokohnya adalah hewan, tetapi dia perilakunya, tingkah lakunya seperti manusia. Contohnya Kancil Nyolong Timur, gitu kan. Salajengipun wonten mite utawa mitos, yaitu cerita marang bab gaib utawa lelembut. Tuladhane Nyi Roro Kidul. Salajengipun wonten legenda. Legenda yaiku cerita dumadine sawijining panggonan. Tuladhane dumadine Rawa Pening, asal usule kota Demak, asal usule kota Magelang, asal usule kota Kendal, lan sapanunggalane. Salajengipun ingkang pungkasan yaiku sage utawa cerita kang nyeritake lelakon atau lelampahan atau perjuangan. Tuladhane Tumenggung Bahu Reksa. Ada lagi kayak Gajah Mada, gitu ya. Kemudian ada ciri atau tetengere cerita rakyat. Yang pertama, biasanya diceritakan turun-temurun dengan lisan. Kedua, tidak diketahui siapa penciptanya. Ketiga, bersifat tradisional. Keempat, mempunyai jalan cerita yang berbeda-beda, mempunyai versi yang berbeda. Kelima, menehi pitutur becik, memberikan amanat atau pesan-pesan yang baik. Dalam cerita rakyat sama seperti cerita-cerita novel, cerkak, ya, itu sandiwara. Mereka juga mempunyai cerita rakyat itu juga mempunyai unsur intrinsik cerita. Unsur-unsurnya bisa kalian lihat ya. Unsur intrinsik cerita yaitu struktur cerita sing dijelasake sajroning cerita lan dadi unsur pamangane cerita. Unsur-unsur kasebut yaitu tema, paraga lan pamaragaan, alur, latar, lan fitur. Jadi di sini ada unsur pembangun dari cerita rakyat itu sendiri. Jadi ada temanya. Temanya tentang apa? Tentang ekonomi, budi pekerti, agama, tentang politik, ya, tentang kesopanan, kesehatan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada paraga lan pamaragaan atau tokoh dan perwatakan nih. Di sini ada tokoh yang yang ada dalam cerita tersebut, ya, yang mempunyai watak tertentu. Ada tokoh yang baik, ada tokoh yang tidak baik atau Allah, ya. Kemudian ada alur. Alur itu adalah jalannya cerita dari awal sampai akhir. Alur itu ada alur maju, ceritakan dari lahir sampai besar. Ada cerita alur mundur, misalnya langsung musibah terlebih dahulu di perkenalan, kemudian di flashback, ya. Kemudian ada alur campuran, di mana dari masa kini kemudian flashback ke masa lalu. Setelah flashbacknya dirasa cukup, nanti kembali ke masa kini lagi, kemudian nanti
kembali lagi ke masa lampau, mengingat gitu kan, kemudian balik lagi. Nah, itu yang namanya alur campuran. Kemudian ada latar. Latar di sini ada latar tempat, waktu, dan suasana. Nah, kalian mengerti kan latar waktu? Waktunya kapan? Siang, sore, malam, gitu kan? Kapan panggonan atau tempatnya? Yaitu di ruang tamu, di rumah, di alas atau di hutan, ya, di jalan raya, atau di kafe dan lain sebagainya. Kemudian ada latar suasana. Dalam sebuah cerita itu pasti suasananya mengalami fluktuasi, ya, naik turun. Ada yang bahagia, kemudian menjadi sedih, kemudian menjadi bahagia lagi. Ada yang sedih, kemudian menjadi bahagia, dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan suasana. Kemudian ada pitutur. Nah, kemudian ada untuk pitutur atau amanat. Nah, pitutur yaitu bab sing bisa dijupuk dening pemaca sing kalebu pitutur kecil. Jadi pitutur atau amanat itu adalah bab yang atau pesan yang bisa diambil seorang pembaca atau pendengar, ya. Tentunya pitutur-pitutur yang diambil adalah pitutur atau pesan-pesan yang baik. Oke. Salajengipun monggo dipun bika LKPD kang sampun dicawisake yaiku kaca gangsal. Kalian buka LKPD yang sudah disediakan kemarin, yaitu kalian buka halaman 5, banjur wangsulano pitakenan kang ana sangandape wangsa. Berarti setelah itu, setelah kalian buka, kalian baca teks cerita rakyat itu, kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di bawah teks cerita rakyat tersebut, ya. Kemudian setelah kalian jawab, di bawah, paling bawah itu serata cerita rakyat kang ngrembaka ing desa utawa daerah. Tentunya di daerah kalian atau desa kalian tentu ada cerita rakyat yang terkenal, ngrembaka, ya, yang tentu diketahui orang banyak. Nah, coba kalian tuliskan cerita